Halo guys, selamat datang di channel Bedah Film Skui. Di video kali ini admin akan menceritakan sebuah film berjudul Back to the Trance yang dirilis tahun 2023. Film ini kembali menceritakan tentang Jonas Taylor yang diperankan oleh Babang Jason Statham, yang terlibat di dalam misi eksplorasi bawah laut, menghadapi hiu purbakala dan beberapa hewan purba lainnya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk Skui kita lanjut. Film dibuka pada zaman Bien atau zaman Kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang dipenuhi oleh segala macam dinosaurus, salah satunya snappers. Keberadaan para snappers itu dikejutkan oleh nenek moyang ayam yang membuat mereka kabur melarikan diri ke dalam pantai, namun tiba-tiba para snapper itu memutuskan memutar balik ke daratan karena melihat sebuah makhluk menakutkan. Ternyata makhluk tersebut merupakan megalodon yang langsung menerkam T-Rex tersebut. Scene dilanjutkan dengan menunjukkan Babang Jonas sedang menjadi agen JNE, yang terjebak di dalam kapal kontainer yang melintasi lautan Filipina. Kehadiran Jonas ini bukan untuk menumpang kencing di toilet, melainkan untuk menghentikan aksi sekelompok orang yang membuang limbah beracun ke lautan. Setelah mengumpulkan beberapa informasi di dalam kapal, Jonas mulai mengeluarkan jurus silat yang baru dipelajarinya lewat YouTube. Namun karena jumlah lawannya terlalu banyak, Jonas pun kewalahan dan melompat ke lautan. Beruntungnya Babang Jonas ini diselamatkan oleh Mark dan Rigas. Sementara itu, di Institut Kelautan Cina, seorang pria bernama Jiu Ming Sang sedang menguji pakaian yang kemarin habis dicode olehnya untuk dipakai di kedalaman laut. Jiu Ming ini merupakan paman dari Mei Ying, yang merupakan putri Xuyin yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di malam itu, sedang diselenggarakannya acara ulang tahun ke-10 dari Ocean Institute, yang dipimpin oleh mitra bisnis Jiu Ming bernama Hillary Driscoll. Dalam acara tersebut, Jiu Ming memberikan penghormatan kepada Xuyin dan ayah mereka, serta berjanji akan meneruskan penelitian kelautan yang sudah dibangun lama oleh ayahnya. Di tengah-tengah acara Jiu Ming menghadirkan Haiki, yaitu hiu megalodon yang ditangkap untuk dilatih selayaknya lumba-lumba. Sementara itu Jonas memperhatikan pria berkumis lebat yang bernama Montes, karena gerak-geriknya sangat mencurigakan. Keesokan harinya, Jiu Ming yang sedang gabut karena paket COD-nya tidak kunjung datang, berenang bersama megalodon, namun Jonas menyuruhnya cepat naik ke permukaan, karena bisa membahayakan dirinya. Namun Mamang Jiu Ming malah ngeyel, tidak mau naik ke permukaan. Awalnya semua masih baik-baik saja, karena Jiu Ming menggunakan sebuah alat yang bisa menenangkan Haiki darinya, namun tiba-tiba Haiki berenang dengan cepat ke arah Jiu Ming, namun untungnya keadaan Jiu Ming baik-baik saja. Karena kelakuannya tersebut, Jonas memberi peringatan kepada Jiu Ming karena sangat berbahaya. Keesokan harinya Jonas bergabung dengan Jiu Ming, Mark, Rigas dan DJ menuju pusat penelitian yang bernama Manawan, dengan misi menjelajahi Palung Mariana. Di sana mereka bertemu dengan Jess yang akan memantau selama perjalanan. Tanpa basa-basi mereka langsung menyelam dengan menggunakan dua kapal selam. Di mana kapal satu diisi oleh Jiu Ming, Curtis, dan Shal, sedangkan kapal 2 diisi oleh Jonas, Lance dan Rigas. Namun di saat itu juga, Mei Ying muncul di kapal kedua dengan bersembunyi diam-diam. Sementara itu, di Institut Pusat, Haiki mengamuk serta menerobos pintu penghalang dan berenang ke lautan lepas. Saat kedua kapal hampir sampai ke lapisan termal Palung Mariana, Mark, DJ, dan Jess yang ada di Manuan, memberitahu Jonas kalau Haiki telah lepas dan sekarang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Untungnya sebelum Haiki menyerang kedua kapal tersebut, mereka bisa masuk ke dalam lapisan termal Palung Mariana. Di dalam sana mereka bertemu dengan dua megalodon yang ukurannya jauh lebih besar dari Haiki. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan stasiun bawah laut yang tidak mereka kenal. Ternyata stasiun itu dioperasikan oleh Mamang Montes, yang melakukan pertambangan batu mineral purba. Karena Montes melihat kedatangan Jonas, ia pun nekat meledakkan bom tambang, yang menyebabkan krunya tewas di tempat. Karena ledakan itu, membuat kapal Jiu Ming dan Jonas terkena runtuhan, sampai hilang kontak dengan Manuan. Mendengar kondisi rekannya sedang bahaya, Mark meminta Jess menyiapkan kapal penyelamat, namun entah kenapa, Jess mengatakan kalau kapal penyelamatnya rusak.
Tidak lama kemudian, Mark mendapatkan sinyal dari Jonas, dengan meminta bantuan untuk diselamatkan, namun Mark mengatakan, kalau kapal penyelamat rusak. Karena tidak ada jalan lain, Mark menyarankan mereka pergi menuju stasiun bawah laut yang mereka temui, untuk mengambil pot pelontar. Selanjutnya Jonas dan lainnya, menggunakan pakaian selam khusus, agar bisa pergi menuju stasiun yang mereka temui. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan tim lainnya yaitu Jiu Ming yang berhasil selamat. Sementara itu, Montes yang masih di dalam stasiun bawah laut, melaporkan kejadian ini kepada bosnya yaitu Driscoll, yang memerintahkan Montes mencegah kru lainnya masuk ke dalam stasiun tersebut, karena khawatir, kejahatan mereka akan terbongkar. Dalam perjalanan menuju stasiun, dengan berjalan di bawah permukaan laut, salah satu teman mereka Lance menghilang, karena diterkam oleh makhluk misterius. Saat mereka hampir sampai, sekumpulan sniper datang menyerang mereka. Tidak lama kemudian, gerombolan sniper tiba-tiba kabur, karena mengetahui adanya Megalodon yang menghampiri mereka. Dalam kejadian itu, Shal tergigit oleh Megalodon, dan Curtis juga ikut tewas, karena helm pelindungnya pecah. Dengan keadaan yang sudah berada di tengah stasiun bawah laut, mereka menemukan batu purba, yang ditambang oleh Montes. Yang dimana menurut Jiu Ming, 1 kilogram batu ini memiliki harga $1 miliar. Setelah berkeliling mencari, akhirnya mereka menemukan ruangan pelontar, seketika pintu ruangan terkunci, dan monitor di ruangan tersebut menyala dan menampilkan video Jess, yang sedang memantau mereka, karena Jess merupakan anggota dari Driscoll, yang telah mengkhianati mereka. Jess kemudian menggertak mereka, dengan melepaskan escape pod dan memerintahkan Rigas untuk menembak Jonas. Namun sayangnya jiwa baik hati dan tidak sombong Rigas, tidak mampu melakukan perintah tersebut, yang pada akhirnya mereka terjebak di ruangan tersebut. Di saat itu juga, Driscoll menunjukkan dirinya pada video, dan berbicara akan mencuri teknologi Jiu Ming, untuk menambang batu purba. Dengan beraninya, Babang Jonas yang mengingat cicilan motor yang belum lunas, memberanikan diri untuk mencari kapal selam di ruang lain. Jonas berusaha berenang dan hampir saja diterkam oleh sniper. Setelah masuk ke ruangan kedua, Jonas yang masih lemas bertemu dengan Montes. Ternyata Montes memiliki dendam pribadi dengan Jonas, karena 2 tahun lalu, Montes selalu kalah by one Mobile Legends dengan Jonas. Dengan dendam Montes tersebut, keduanya terlibat perkelahian sengit. Jonas yang sangat OP, sangat mudah mengalahkan Montes. Lalu Jonas berusaha membuka pintu penahan air, untuk menyelamatkan rekannya yang terendam air. Lalu mereka menggunakan kapal selam Montes untuk menuju permukaan, mereka dikejutkan dengan hancurnya awan termal, yang menyebabkan hewan di Palung Mariana keluar bebas. Sementara Montes, yang seperti kucing karena nyawanya tidak habis-habis, menggapai bola pelampung untuk mencapai permukaan. Di Menuan Mark dan DJ menonton video tutorial dari Jess, yang mensabotase kapal selam tersebut. Di saat itu juga, Driscoll mengirim Mamang Preman Pasar, untuk melumpuhkan Mark dan DJ. Namun Mark dan DJ melakukan perlawanan, dengan menyemprotkan cairan merica dan melompat ke lautan, untuk melarikan diri. Namun sayangnya setelah aksi keren mereka, harus berakhir ditangkap kembali oleh para preman tersebut. Setelah tibanya Jonas dan kawannya di Menuan, kemudian mereka melawan preman tersebut untuk menyelamatkan Mark dan DJ. Sementara Montes, yang berhasil mencapai permukaan, lalu masuk ke Menuan, dan menemui Jess yang ternyata adalah kekasih Montes. Dengan kejadian tersebut, terlihat 3 Megalodon, termasuk Haiki mendekati Menuan. Sedangkan Jess, yang asik melakukan VCS atau video call santai dengan Driscoll, tiba-tiba. Montes sangat merasa kehilangan karena kekasihnya dimakan Megalodon. Kemudian Jonas dan teman lainnya keluar dari Menuan, dengan menggunakan perahu karet dengan mendayungnya. Namun para preman yang mengejar Jonas and Friend malah menghidupkan mesin perahu tersebut, halhasil, mereka langsung diterkam oleh hiu Megalodon. Jonas and the gang kemudian berencana menuju Pulau Van Island, sementara Babang Jonas membuat tombak peledak untuk melawan Megalodon. Sementara itu para turis wisatawan, yang lagi santuy menikmati liburannya di Van Island, ada turis yang melamar kekasihnya, namun karena cincin lamarannya terjatuh, pria tersebut berusaha mencarinya.
Kekasih pria tersebut malah menghilang, seperti teman yang hilang saat dimintai hutang. Ternyata yang menculiknya itu adalah makhluk kraken yang berasal dari Palung Mariana. Ketika Jonas and Friend hampir tiba di pulau, mereka melihat Montes dan rekannya sudah sampai dengan menggunakan helikopter. Pasukan Montes dikejutkan dengan serangan snipers. Setelah sampainya di tepi pantai, Jonas dan temannya berusaha memberitahu wisatawan untuk pergi ke permukaan karena ada bahaya megalodon. Namun bukan malah mendengarkan himbauan tersebut, para wisatawan yang lagi chill nyantui di pantai malah tidak menghiraukan himbauan tersebut. Hingga akhirnya, mereka dihabisi oleh 3 megalodon. Jonas lalu meminta DJ dan Rikas mencari bala bantuan, sementara dirinya memancing megalodon ke lautan. Di sisi lain Driscoll yang lagi bersembunyi di dalam heli berhasil ditemukan oleh snappers, dan menyeretnya ke dalam hutan untuk dimukbang. Kemudian Mark dan Jiuming memasuki gudang dan menemukan bahan peledak, namun mereka malah bertemu dengan para preman tersebut. Sementara DJ dan Rikas yang berusaha mencari sinyal, untuk mencari bantuan sambil berlari dikejar oleh snappers, malah masuk ke dalam gudang yang di dalamnya terdapat Mark dan Jiuming, yang sedang ditodong senjata. Dengan kecerdikan Jiuming, ia sengaja membuat DJ menekan tombol pintu otomatis, yang membuat para preman itu dimukbang oleh para snappers. Setelah DJ mendapatkan sinyal, ia langsung menelpon Mamang Pinjol untuk meminta bantuan. Jiuming dan Mark tak sengaja menemukan helikopter Driscoll, namun ketika mereka hendak menerbangkannya, bensinnya malah habis. Jiuming berusaha mengisi bahan bakar heli tersebut, namun keributan yang terjadi, membuat para snappers datang. Untuk mempertahankan dirinya, Jiuming menyemprotkan bensin ke arah snappers, dan Mark menyuruh Jiuming untuk berlari, agar Mark bisa menembakkan fire gun. Sementara itu Kraken yang tiba di bibir pantai menyerang wisatawan, termasuk Pak Asep yang asik menggoda wanita di sana. Sementara itu Jonas yang OP itu, melawan Megalodon dengan menggunakan speedboat, dan berhasil mengalahkan 1 Megalodon dengan menusukkan tombak ke bagian kepala hiu tersebut. Ketika Jonas mengejar Megalodon berikutnya, Mamang Montes yang tidak terima kalah by one Mobile Legend, menembaki Jonas sehingga tombak terakhir Jonas terjatuh. Di sisi lain Mark dan Jiuming yang berusaha mengevakuasi Ming ke helikopter, tiba-tiba heli tersebut diserang oleh Kraken, yang membuat Jiuming terjatuh dan Mark terpental ke lautan bersama helikopter. Jonas yang berusaha menuju pantai, tetap dikejar oleh Megalodon. Setelah lolos dari hiu tersebut, Jonas berhadapan dengan Montes, yang mengajaknya by one, dengan taruhan skin Mobile Legend. Namun belum sempat by one, Jonas menusuk kaki Montes dan mendorongnya ke air, lalu dihabisi oleh hiu tersebut. Jiuming yang coba menghentikan Kraken, berusaha membunuhnya dengan bahan peledak, namun ledakannya tidak mampu membunuh Kraken tersebut. Namun entah dari mana, tiba-tiba Haiki datang menghajar Kraken. Memanfaatkan situasi tersebut, Jiuming menyelamatkan Mark yang terjebak di dalam helikopter. Begitu juga Jonas yang melihat datangnya Megalodon ke arah Mark dan Jiuming. Jonas berinisiatif memanfaatkan patahan helikopter untuk mengalihkan perhatian hiu tersebut, dan hiu tersebut berenang ke arah Jonas, dan Jonas memanfaatkan patahan helikopter untuk menyerang hiu tersebut sampai KO. Jonas, Mark dan Jiuming berenang untuk kembali ke daratan, namun Haiki menghampiri mereka. Di sini Jiuming kembali menggunakan alatnya untuk membuat hiu tersebut menurut kepadanya. Hal tersebut berhasil karena adanya gerombolan lumba-lumba yang dikejar oleh Haiki. Setelah sampai di pantai mereka menemui Mei Ying.
Jiuming kemudian membiarkan Haiki keluar dari kandangnya, karena sedang masuk musim kawin. Film ini ditutup oleh Jonas and the Gang yang sedang menyeruput teh poci di pinggir pantai, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Back to the Trance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaiannya. Jangan lupa subscribe, like dan komen yang membangun untuk mendukung channel yang baru merintis ini agar bisa berkembang. Terima kasih.